Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kumpulan-kumpulan ceramah pendek. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Coba jujur. Antum duduk sebentar, 1-2 menit. Bandingkan antum yang sekarang dengan antum 3 tahun atau 5 tahun yang lalu. Coba bandingkan. Mana yang lebih baik? Kira-kira menurut antum baik yang mana? Baik yang dulu atau baik yang sekarang? Ada ndak pertambahan sabar? Ada ndak bertambahnya mungkin semangat untuk beribadah? Itu hidayah. Dikasih Allah, udah disyukuri atau belum? Kalau antum mau jujur gitu ya, saya juga kadang-kadang gitu juga. Ya Allah, mahalnya hari ini aku bisa bangun malam, bisa sholat subuh berjamaah, bisa ikut baca Quran, bisa dikasih waktu duduk. Ini harganya berapa kawan-kawan? Antum coba duduk, ingat-ingat, mahal loh. Berarti kan Allah sayang sama kita gitu loh. Sekian juta manusia di seluruh dunia, tak dikasih hidayah sama Allah. Kita yang dipilih, kita nih banyak dosa gitu loh. Apalah harus kita? Allah pengen kita dekat sama Dia, bukan dipanggil. Bisa jadi ini karena ada doa datuk kita dulu, bapak kita dulu, ayah kita dulu. Dia mungkin belum bisa sebaik-baik kita, tapi dia berdoa, ya Allah, anak cucu keturunanku, ya Allah, anak cucu keturunanku, ya Allah. Dah masuk kubur dah beliau yang berdoa itu, kita baru merasakan hadiahnya. Tidakkah ini satu hal yang harus kita syukuri kawan-kawan? Pintu gerbang ini baru mulai kata Allah. Kau tahu ndak, aku nih pilih-pilih. Kau tahu ndak, ini ndak aku kasih ke sembarangan orang. Hatimu tuh bersih kata Allah. Hatimu tuh ada kebaikan, maka aku datangkan kebaikan ini. Kau sambut ndak kata Allah. Saya sambut ya Allah. Makasih ya Allah. Saya datang ke masjid ya Allah. Saya baca Quran ya Allah. Saya sumbangkan harta saya ya Allah. Saya jaga mulut saya ya Allah, tidak ngomong yang jelek-jelek. Saya jaga mata saya ya Allah. Saya jaga kemaluan saya untuk tidak berzina ya Rabb. Kesempatan itu terbuka lebar, tidak mau lagi ya Allah, udah cukup dulu. Itulah kita nyambut hidayah itu kawan-kawan. Mahal kawan-kawan, demi Allah mahal. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Kematian itu memang bisa datang sewaktu-waktu, tidak bisa kita tebak dan tidak pakai mukaddimah. Itu kenapa saya bilang sama kawan-kawan, asal saya ngisi seminar, ngisi pengajian atau ngisi kajian apa, kalau ada sesi tanya jawab, pertanyaan ini yang paling sering ditanya, Ustadz, gimana caranya supaya bisa istiqomah? Jawabannya, ingat mati, datang ke kuburan. Nah, saya teman-teman belajar juga untuk menasihati diri saya dengan cara berhenti sejenak, walaupun mungkin 1 menit. Asal lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahli kubur, minimal itu. Ada doa yang lain-lain, silakan, ahlan wa sahlan. Yang penting Assalamualaikumnya antum ucapkan kepada ahli kubur, dan jangan mengharapkan mereka balas jawab salam antum. Tiba-tiba dia jawab kan, Waalaikumsalam ya ahli dunia, kata dia. Jangan. Kalau antum dengar, bececak gue, bececak gue ya. Jangan, udah cukup salam. 1 menit itu teman-teman mengingatkan kita bahwasanya di situ titel tak ada, di situ tak ada pejabat, di situ tak ada kepala dinas,
Di situ tak ada kepala daerah, bupati kah, gubernur kah, tak ada. Di situ semua jadi hamba. Jangankan di dalam tanah, di atas tanah sudah lemah. Pakai baju dipakaikan. Yang biasanya suruh sholat tak mau sholat, suruh sujud tak bisa sujud. Kenapa tak bisa sujud? Udah terlambat bos, waktunya udah ndak ada. Bukan di kuburan lagi waktunya sujud, udah selesai episodenya. Maka kata Allah, dulu waktu ente di dunia kok tak mau sujud, sekarang baru mau sujud-sujud. Udah terlambat bos, udah expired. Di kuburan itu nanti begitu kita lewat, kita ingat hebatnya ke kita bangun bisnis, hebatnya ke kita bangun perusahaan, ujung-ujungnya 1 meter kali 2 meter. Rasulullah bilang gini, at-taib minadz-dzambi kama la dzanbalahu. Orang yang pernah bikin dosa, bikin maksiat yang sangat banyak, lalu memutuskan untuk hijrah dan bertaubat, seperti orang yang tidak punya dosa, kata Rasulullah. Mahal betul berarti taubat itu. Cuma kan untuk melembutkan hati, diizinkan Allah untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Tidak semua orang diizinkan, karena mungkin kawan-kawan kita punya masalah yang sama, tapi tidak ke masjid. Kalau perempuan ada yang punya masalah, ada yang lari ke Allah, ada yang lari ke laki-laki lain, ada yang lari ke perempuan lain, ada yang lari ke narkoba, ada yang lari ke minum-minuman keras sampai bunuh diri. Berarti sebenarnya teman-teman, hidayah yang Allah berikan kepada kita tuh tidak semua orang dikasih. Antum dapat, bersyukurlah. Lalu dari mana mulainya Ustadz? Nah, saya bilang dari memperbaiki hubungan sama orang tua, minta ridhonya. Buat orang tua yang hari ini punya anak, jatuhkan ridhomu sekarang. Ya Allah, ridhoi anak-anak saya dengan ridho yang sempurna, karena saya orang tua kandungnya sudah meridhoinya. Gitu. Kasih hadiah terbaik yang antum mampu, yang antum bisa. Tapi jangan antum tanya, mama mau apa mah? Pasti dia bilang, tak usah nak, untuk kamu saja. Mama kita tuh tak mau, tak akan dia keluar mulutnya. Tapi kalau kita kasih hadiah, tetap diterimanya. Nah, waktu beliau nerima dan bahagia hatinya, di situ diangkat tangan, ya Allah, berkahi anakku ya Allah. Pintu langit terbuka. Antum gerak dikit ya langsung dapat pertolongan Allah. Ini shortcut. Ada satu amalan yang tidak bisa ditimbang. Mizan tidak kuasa menimbangnya. Karena amalan ini tidak terbatas pahalanya, tidak terbatas sifat dan keutamaannya. Amalan apa itu? Amalan bersedekah? Bukan bu, bukan juga. Amalan apa Bapak Ibu sekalian? La ilaha illallah? Bukan juga. Menikah? Bukan juga. Amalannya apa? Amal jariah? Bukan. Jihad? Bukan juga. Sabar? Bukan bu. Hijrah? Wah bukan juga. Hijrah bukan juga. Nggak ada yang tahu. Masya Allah. Jadi nggak bisa diberikan ini. Baik, ikuti saya ya. Berapa kali? 4 kali apa 5 kali? Atau 2 kali? 2 kalinya 2 kali. Ya, 2 kalinya 2 kali. Ya, sama-sama. Ikutin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah wa bihamdi subhanallahil azim. Lagi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah itu dia. Subhanallah maha suci Allah. Ya, subhanallah maha suci Allah wa bihamdi dengan segala pujiannya. Subhanallah maha suci Allah Al-Azim yang maha agung. Itu berbicara sifat Allah. Sifat Allah terbatas tidak?
Tidak terbatas. Apakah kesucian Allah terbatas? Tidak. Karena tidak terbatas itulah mizan tidak kuasa menimbangnya. Berapa kali tadi kita mengucapkan? 4 kali. Ada 1 menit? Tidak apa, tetap tidak ada 1 menit kan? Tapi mizan berat menimbangnya. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, wathaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan, dicintai Allah yang Maha Rahman, berat timbangannya di mizan. Kalimat itu. Siapapun yang mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas dan faham, Allah akan menanamkan baginya 1 pohon kurma di surganya nanti. Yang mana 1 batangnya itu terbuat dari yakut, perhiasan yang termahal di akhirat nanti. Wa ihnuhu minadz-dzahab, dan rantingnya dari emas. Wa tamruhu, dan kurmanya ahalla minal asali, lebih manis daripada madu. Cukuplah Allah sebagai penolong. Hanya Allah yang bisa menolong kita, bukan orang lain. Kita itu kalau senang, semua orang datang ke kita. Tapi ketika kita susah, kayak gak ada yang kenal dengan kita. Dan di situ Allah gak pernah lari.